beberapa hari ini buat yang daftar prakerja itu tidak muncul untuk tesnya, kan langsung diantarkan ke dashboard tanpa mengisi tes. Jadi mungkin teman-teman paham, karena juga banyak yang komen, Kak, kalau ini mungkin nggak bisa, tapi kalau ini sepertinya bisa. Kalau kalian tanya dari aturan, kemudian juga dari pihak prakerja, itu sudah jelas-jelas tidak bisa diwakilkan teman-teman, seperti itu. Tapi kalau emang kalian kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, update prakerja teman-teman untuk gelombang 48, kenapa belum dibuka dan kapan akan dibuka, kita akan coba sedikit teman-teman. Kemudian juga untuk update insentif, dan juga lanjut lagi untuk pelatihan prakerja sekarang, untuk apakah bisa diwakilkan, karena memang ada dua tipe, yaitu offline dan juga online teman-teman. Jadi kita akan bahas juga biar teman-teman lebih clear dan juga lebih paham, karena juga banyak yang komen, Kak, kalau ini mungkin nggak bisa, tapi kalau ini sepertinya bisa. Jadi kita akan bahas teman-teman, jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, yang pertama kita mulai dulu dari kabar baik prakerja teman-teman ya. Dimana kemarin teman-teman dalam mulai dari hari Senin, Selasa, dan sekarang hari Rabu, itu banyak teman-teman yang akhirnya insentifnya cair, walaupun muncul keterangan nama tidak sesuai. Yang penting rekening tersambung, kalian nggak perlu khawatir teman-teman. Jadi buat teman-teman yang insentifnya juga masih belum cair, entah tanggal 10 Februari, tanggal 9, tanggal 11, juga mungkin tanggal sebelumnya, tanggal 3, tanggal 5, itu kan tetap tunggu teman-teman maksimal 5 hari kerja, artinya di luar hari Sabtu dan juga Minggu. Jika masih belum cair, kalian bisa hubungi CS Prakerja. Kalau memang belum lewat 5 hari kerja, kalian tinggal tunggu aja. Yang penting rekening tersambung, notifikasi nama tidak sesuai itu abaikan saja, nanti harusnya tetap akan diproses dan juga cair. Lalu juga teman-teman yang mengalami keterangan sudah berhasil tapi ternyata rekeningnya masih belum masuk untuk uangnya, kalian juga bisa tanyakan CS Prakerja untuk dicek apakah emang ada kendala atau mungkin uangnya belum dikirim teman-teman. Jadi mungkin error di notifikasi di dashboardnya. Jadi buat teman-teman, intinya tetap program prakerja kita perlu kesabaran ekstra teman-teman. Karena perlu menunggu, perlu cek berkala, perlu kesabaran agar nanti tetap diproses, karena emang itu nggak memproses sedikit data, tapi banyak data teman-teman. Jadi makin banyak insentif cair, semoga saja insentif akan cair lebih awal, lebih banyak. Jadi nanti ketika gelombang dibuka, itu sudah tinggal sedikit lagi insentif yang belum cair buat teman-teman di program prakerja tahun sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian, untuk gelombang prakerja, kapan Kak dibuka Kak? Saya cek di Instagram prakerja emang belum ada ya. Kalau di berita pun juga saya cek mengenai gelombang 48 pun itu belum ada info resmi, walaupun kadang judulnya agak clickbait. Gelombang prakerja sudah dibuka, ternyata itu hanya untuk pendaftaran prakerja. Jadi buat teman-teman agar tidak miss info paling valid adalah dicek di dashboard kalian. Jika muncul keterangan gelombang tidak ditemukan, itu artinya gelombang memang belum dibuka teman-teman, dan kalian belum ketinggalan sama sekali, karena memang gelombang 48, gelombang pertama tahun ini masih belum dibuka. Jika memang itu sudah dibuka, pasti akan infokan teman-teman di YouTube, di Instagram, dan juga Instagram prakerja pastinya. Jadi buat teman-teman, kalian pastikan stay tune terus dan bisa follow sosial media saya, nggak cuma di YouTube, tapi juga di Instagram dan juga di TikTok teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau nanya, Kak, kapan sih kira-kira gelombang 48 dibuka? Tapi kalau ini masih estimasi teman-teman ya, nggak ada informasi dari prakerja. Kalian kalau CS pun nggak akan dijawab, karena emang ini belum terjadi dan juga emang belum ada tanggal pasti. Tapi kalau kita cek teman-teman dari pihak prakerja pun, dia sampai postingan beberapa hari lalu, itu masih membuka lowongan teman-teman untuk lembaga pelatihan bisa join prakerja. Artinya prakerja masih prepare nih, prakerja masih mempersiapkan, prakerja masih perlu waktu untuk mempersiapkan, karena sekarang skemanya skema yang baru, skema offline, skema online. Jadi akan ada 10 provinsi untuk pelatihan offline teman-teman. Walaupun itu kalian tinggal di 10 provinsi itu tetap masih ada opsi untuk pelatihan online. Jadi buat teman-teman, kalian nggak perlu khawatir. Kalau memang kalian ingin pelatihan offline, bisa.
di 10 provinsi itu, tapi kalau emang kalian mau yang online, itu bisa kalian akses dari daerah manapun teman-teman, seperti itu. Jadi kalau untuk kapan gelombang 48, itu kemungkinan paling cepat di minggu kedua teman-teman, karena emang sekarang pun ini masih belum ada tanda-tanda ya, untuk server sempat error, kemungkinan itu paling cepat di minggu kedua atau ketiga teman-teman, karena emang kalau lihat sekarang pun mungkin tanggal 13 itu tanggal yang paling cepat untuk prakerja membuka, karena sekarang udah hari Rabu, jadi peluangnya akan sangat kecil. Tetap teman-teman, prakerja kita belum tahu nih skemanya sekarang seperti apa, karena memang masih gelombang pertama, jadi kita masih belum tahu nanti polanya seperti apa, apakah akan di hari Senin kah lagi, atau hari Jumat, atau malah hari-hari lain yang belum pernah terjadi teman-teman. Yang jelas, belum ada info resmi mengenai gelombang 48 akan dibuka, kita tunggu aja. Dan kalian sekarang sambil menunggu gelombang dibuka, yang belum daftar prakerja, daftar sekarang juga. Lalu juga yang belum buat e-wallet, rekening, buat sekarang juga. Nanti jika emang sudah dibuka, kalian klik gabung, tinggal menunggu pengumuman. Nanti kalian tinggal sambung rekening jika sudah berhasil lolos teman-teman. Dan juga sempat ada error juga sepertinya beberapa hari ini, buat yang daftar prakerja itu tidak muncul untuk tesnya. Kan langsung diantarkan ke dashboard tanpa mengisi tes. Jadi mungkin teman-teman, nanti ini akan mengisi tes setelah gelombang dibuka, karena kemarin juga sempat ada error, jadi kalian nggak usah khawatir, ini harusnya nggak kesalahan kalian, jadi dari sistem, jadi kalian masih punya peluang lolos yang sama teman-teman. Kalian tinggal cek nanti dashboard berkala, jika emang nanti muncul untuk isi tes, kalian isi, kalau yang belum muncul ya udah, nggak usah dipaksakan teman-teman, seperti itu ya. Nah, dan sekarang kita akan bahas untuk pelatihan prakerja teman-teman, untuk diwakilkan. Kalau kalian tanya dari aturan dan juga dari pihak prakerja, itu sudah jelas-jelas tidak bisa diwakilkan teman-teman, seperti itu. Tapi kalau memang kalian bertanya apakah ada peluang, mungkin ada peluang teman-teman, tapi ini sifatnya hanya opini teman-teman ya, jadi ini pun juga tidak saya sarankan. Jadi kalau memang pelatihan sekarang kan ada dua tipe, offline dan juga online. Untuk yang offline, sepertinya sangat kecil peluangnya untuk kalian bisa wakilkan teman-teman, karena memang akan datang langsung, mungkin akan dicek untuk KTP-nya, datanya. Tapi kalau untuk yang online teman-teman yang webinar, mungkin masih bisa diwakilkan, mungkin. Tapi again saya bilang ini sangat tidak disarankan, karena emang syaratnya, aturannya adalah tidak boleh diwakilkan teman-teman. Kalaupun kepepet teman-teman ya, kalian tidak bisa hadir untuk acara webinar atau webinar itu, kalian bisa menghubungi pihak pelatihan teman-teman. Karena itu juga sudah pernah saya bahas sebelumnya, karena untuk yang online itu akan dilaksanakan mungkin sekitar 3-4 hari, karena itu 15 jam dan nggak mungkin sekalian dalam sehari. Jadi jika emang kalian berhalangan di 1 hari, di 2 hari, itu kalian bisa hubungi pihak pelatihan teman-teman, lembaga pelatihan, agar nanti kalian infokan apa alasannya, apa kendalanya, nanti pihak lembaga mungkin akan berikan solusi teman-teman, dan juga memang kalian untuk bagaimana cara kelarin pelatihannya agar tetap bisa insentif, walaupun kalian mungkin men-skip atau melewati 1 atau 2 hari. Yang penting alasannya masuk akal, alasan jelas. Dan kalau memang kalian bertanya apakah bisa diwakilkan, tidak bisa, tapi mungkin kalian bisa menggunakan off camera jika memang kalian dalam kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin lagi berisik di rumah. Jadi kalian bisa matikan mikrofon, bisa matikan webcam, sambil tetap menyimak pelatihan tersebut teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, again saya bilang, kita tunggu dulu gelombang 1 ini seperti apa skemanya, seperti apa mekanismenya nanti. Dari sana kita baru bisa menyimpulkan apakah benar-benar bisa ataukah memang strict banget tidak bisa diwakilkan teman-teman. Dan again saya juga tidak mau membenarkan dan juga menyalahkan, itu pilihan kalian teman-teman. Yang penting saran saya, jika pun kalian membantu teman-teman keluarga kalian, tetangga kalian, pastikan mereka tahu jelas ini program seperti apa, bagaimana mekanismenya, lalu berapa benefitnya, agar nanti tidak ada istilahnya bukan kecurangan sih, tapi miskomunikasi antara yang punya data dan yang membantu. Dan saya sarankan kalian pun juga tidak memaksakan si yang punya data teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi agar semuanya enak, semuanya juga sesuai, dan ingat teman-teman, ada aturan yang jika emang kalian dirasa merugikan pihak tersebut, atau mungkin membocorkan data, pencurian data tanpa izin dari yang punya data, itu kalian bisa kena pidana. Jadi alangkah baiknya kalian di awal menginfokan, kalian akan membantu, jika kalian membantu, ini syarat-syaratnya, ini mekanismenya, dan ini hasilnya, untuk insentifnya berapa, jadi semuanya clear di awal teman-teman. Jangan sampai, karena juga banyak teman-teman yang menginfokan, Kak, saya dibantu oleh pihak A, akhirnya akun saya diboykot sama dia, diganti passwordnya, saya nggak bisa akses, CTP-nya pun juga diganti. Ya, jadi itu sangat merugikan si pemilik data. Jadi saran saya, kalian juga akan membantu, kalian bantu dengan ikhlas, dengan jelas,
dan juga tetap jaga komunikasi teman-teman seperti itu. Oke, jadi sekian untuk prakerja hari ini bermanfaat. Jadi nanti saya akan juga bahas mengenai tata cara step lengkap untuk prakerja buat teman-teman yang masih awam dengan prakerja. Saya akan masuk next video untuk tahapan prakerja terbaru dan juga mekanismenya agar lebih jelas teman-teman. Jadi thank you banget buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Buat yang belum follow Instagram saya, please kalian follow di @aaronagus dan juga Tito saya 2 untuk update di sana. Jadi thank you banget dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.